Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore teman-temanku semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang ngacak kadut nggak karuan. Yang penting no tipu-tipu Anda. Yang belum subscribe tolong di subscribe. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini saya akan memberikan pemahaman bagi pemula, terutama subscriber Mas Bro, komunitas Mas Bro yang dedengkot yang belum paham. Ya silahkan untuk menyimak apa yang akan saya sampaikan hari ini. Akan mengenai mempelajari, menganalisa kripto yang sangat mendalam, ingat ya, sangat mendalam. Ini akan saya berikan materi pelajaran tingkat lanjut yang sangat berharga bagi orang-orang pemain kripto, terutama untuk pemula, yang mana orang-orang yang sudah senior itu malah kebanyakan nggak investasi, tapi mereka hanya sebagai trader. Ya, ini untuk sebagai investasi saya akan memberikan ilmu tingkat lanjut yang sangat mendalam. Ini serius, nggak main-main ya. Bagi yang mau, hari ini Mas Bro tidak menggunakan candle, tidak menggunakan tedeng aling-aling, menggunakan macam-macam ya indikator-indikator dengan berbagai macam berita-berita ataupun dengan analisa orang mengadopsi berita dari sana sini. Enggak. Hari ini spesial, Mas Bro akan memberikan paparan, memberikan tataran dari hati Mas Bro sendiri dengan hasil riset dan skenario Mas Bro sendiri, tanpa ada embel-embel dari luar. Makanya diperhatikan yang pecinta meme coin maupun koin-koin blue chip. Memang pada dasarnya dulu itu ada koin yang punya project bagus, harga murah akan jadi besar, itu BNB sama ETH. Akan tetapi kesini itu kan sudah dikuasai BNB, sudah dikuasai ETH. Itu yang dua itu. Kalau BTC nggak usah ditanya, itu memang dedengkotnya, itu desentralis, walaupun nggak ada project-projectnya, itu demandnya yang kuat ada di situ, induknya dedengkotnya BTC. Makanya nggak perlu kita bicarakan untuk BTC. Yang akan saya bicarakan altcoin yang akan nanti mencapai tonggak sejarah baru, untungnya luar biasa, seperti akan jadikan orang pada jutawan seperti BNB pada waktu dulu harga 200.000 sekarang sudah jutaan, ataupun ETH yang dulu ratusan ribu sekarang sudah jutaan. Ini untuk menuju ke situ itu sangat faktor keberuntungan sekali. Mungkin bisa dikatakan susah untuk terjadi lagi juga tidak akan menutup kemungkinan nanti bisa terjadi lagi, tapi memilihnya sangat susah. Sekarang kan yang muncul project-project baru itu kan hanya layer 2-nya saja dari ETH, umpamanya OP, Polygon, ARB kan di situ. Untuk bikin dedengkotnya itu kan susah. Yang mana dedengkotnya kalau yang ada harapan itu Cardano, tapi mungkin jangkanya sangat panjang. Langsung saja ya, ilmu pemuncak ini ilmu yang sangat tinggi, pendalaman secara serius tingkat lanjut mengenai kripto akan saya paparkan di sini. Tolong disimak baik-baik, dicamkan baik-baik, dimasukkan hati, ini nggak menipu, dan ini hasil dari riset ataupun dari analisa Mas Bro sendiri tanpa ada embel dari luar sana. Jadi setelah saya perhatikan selama ini bermain kripto, ini perlu saya sampaikan ya. Jadi bukan berarti Mas Bro main enggak ya. Jadi memang betul, karena project itu nanti suatu koin, meme coin ataupun altcoin top 10 itu harganya akan terbang. Akan tetapi semua koin itu hanya event-event itu akan naik itu hanya sebagai gambling ataupun pertempuran ataupun cari keberuntungan. Kasarannya kita main gambling, perjudian, jangan kenceng-kenceng ya. Itu aja udah ya. Jadi kalau proyeknya berhasil, proyeknya
banyak menghasilkan uang, contohnya kayak DEX ya, dengan Uniswap dengan gas fee yang tinggi, PancakeSwap dengan gas fee yang tinggi ya. Itu keuntungannya bukan untuk kita, tapi itu untuk debtnya. Kalau kita tetap bermainnya itu di mana? Bermainnya di tokennya, tergantung supply and demand ataupun uang yang masuk di koinnya, yang namanya kita sikut-sikutan sesama investor, sesama teman sendiri, sesama sedunia dalam komunitas kripto. Belum lagi main sikat-sikatan, main embat-embatan sama trader scalping yang bukan investor. Paham ya? Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita perlu analisa bahwa kita kan pingin beli meme coin yang mana koin itu akan menjadi jutawan ke depan. Kita harus teliti, kita harus jeli. Banyak penipuan, banyak ponzi-ponzi scam di sini. Kalau yang namanya koin kedepannya akan menjadikan lompat tinggi seperti Dogecoin, seperti Shiba Coin, sekarang mencarinya sangat susah sekali, karena momen-momen itu bukanlah project-project yang hebat-hebat, tapi momen dari adu-aduan di situ, main sikut-sikutan, tumpuk-tumpukan uang, demand-demandan di situ. Maka yang beli di bawah barang naik terus karena difomokan, yang TP di pucuk menjadi jutawannya, yang telat TP akan menjadi bangkrutnya. Paham itu yang kedua ya. Jadi yang selanjutnya, yang ketiga, tidak ada yang namanya developer uangnya sudah banyak, sudah cuan gede miliarder, kemudian mempertahankan harga daripada koinnya, uangnya dimasukkan untuk memborong daripada koin itu supaya barangnya nggak jatuh, harga koin itu nggak ada. Yang ada kayak koin BRIX itu malah jualan, malah berjualan pakai sell kontrak ya. Jadi debt itu nggak goblok ya, kita itu yang suka dikadalin, suka dibodohin. Makanya harus berhati-hati dalam bermain kripto. Kelanjutannya, kenapa setiap halving BTC siklusnya yang mana 4 tahun sekali akan menjadi terbang, itu bertepatan yang mana BTC itu rewardnya dipotong setengahnya setiap 4 tahun sekali. Itu momen itu menjadi kelangkaan, rewardnya makin tipis untuk para penambang, menjadi kelangkaan daripada BTC itu. Dengan demand yang banyak, dengan barang yang langka, otomatis harganya akan naik. Itu seperti itu, hanya itu. Karena apa? Sampai siklusnya, karena trennya seperti itu, akhirnya dimanfaatkan orang-orang di luar kripto yang hanya bermain ketika hajatan kripto. Demand-demand itu masuk semua bro ke kripto. Itu kan kripto ada pilihan sesuai dengan keyakinan masing-masing ataupun budgetnya masing-masing. Yang pinter, yang cerdas, dia masuk ke BTC, kan begitu. Yang uangnya kecil, nggak cerdas, masuknya ke altcoin, kan seperti itu. Nah, nanti jadi semua itu, entah BTC entah altcoin, semua akan kebagian kecepretan daripada demand yang masuk itu. Maka akan terbanglah barang-barang itu. Maka yang beli sekarang harga murah, yang nanti pas demand pada masuk harga naik, kita TP, kita yang cuan, yang telah TP yang jadi korban kembali. Saya rasa paham ya. Jadi nggak ada yang namanya ada project jadi terbang tinggi harganya itu karena projectnya bagus ataupun menguntungkan besar, itu nggak ada. Jadi karena orang terpancing ada project yang bagus, semua orang berbondong-bondong ke situ. Momen itu ditumpangi untuk kita gambling. Maaf ya, supaya gampang, supaya ngerti cara kasarannya, cara bodohnya, untuk lotre. Ya maaf, ini untuk lotre ya, memang iya. Contohnya mas bro, ketika main lurah, main kepala desa, itu kan orang pada taruhan, pada taruhan uang. Itu kan momen kepala desa itu untuk jadikan demand masuk perjudian
taruhan, gambling-gamblingan, pemenangnya siapa, maka akan terjadi di situ ya pemenang dan terjadi yang kalah. Itu sama juga dengan kripto, cuma bedanya skenarionya saja ataupun caranya yang berbeda. Kalau itu langsung hari itu juga dengan uang berapa sama, ada yang taruhan 10.000, ada yang 1 juta, bahkan ada yang setengah miliar. Jadi menurut besar kecilnya keuntungan yang akan dia dapat sebetulnya sama dengan kripto, hanya berbeda tata caranya saja ya. Ini yang berikutnya, perbandingannya antara PP dengan BRIS ya. Kalau BRIS itu kan sudah 3 tahunan, hampir 3 tahun, yang mana ada sell kontraknya ya, bocor ibaratnya ya, sedangkan PP tidak ada. Dan PP tidak terlalu banyak keluar-keluar, dia membuktikan tiba-tiba langsung masuk Binance, tiba-tiba ini akan masuk ke Coinbase, Bybit sudah ya, demandnya banyak masuk ke PP, market capnya lebih gede daripada BRIS, dan banyak sekali investor ataupun paus-paus, dan ini ada di jaringannya ETH yang lebih terpercaya dibanding Binance kalau menurut para paus. Yang terjadi di jaringan BSC Scan belum pernah ada yang koin yang menjadikan orang jutawan seperti di jaringannya Ethereum. Itu yang jelas itu. Berikutnya ya, BRIS ini boro-boro masuk di Binance, audit certik aja dia nggak mau, sekelas Bybit aja dia nggak masuk, audit certik dia nggak masuk, nggak lolos. Itu yang namanya BRIS, maka lebih masuk cenderung ke PP, dan investornya banyakkan percaya sama PP, maka kita ikut nimbrung, yang mana lagi tenar ya larinya ke PP, mumpung harganya lagi turun ya kita masuk ke PP. Dan kalau kita kaji pembicaraan Mas Bro dari awal sampai sekarang ini, kalau Anda ngerti, sebetulnya yang namanya project, yang namanya masuk Binance, yang namanya masuk Bybit, yang namanya masuk ke eseng-eseng besar seperti Coinbase, itu skenarionya itu, prinsipnya itu hanya untuk mencari demand, bukan berdasarkan project. Kalau demandnya banyak, pemasukannya banyak, demand itu kan uang yang masuk, maka harganya akan melambung. Cuma kripto itu bedanya dengan pilihan lurah yang tadi. Kalau pilihan lurah itu kita nggak bisa nunggu barang serok di bawah. Kalau main taruhan ya, kalau main taruhan ini ilmu tingkat lanjut loh, diperhatikan. Kalau yang EQ-nya nggak cerdas, yang saya bahas ini Anda nggak akan masuk, karena ini satu kalimat maknanya kalau dijabarkan luas, sebetulnya luas, nggak semudah membalikkan telapak tangan. Makanya ini tingkat lanjut untuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang ngerti ya. Bedanya main lurah itu kita naruh uang sekarang, langsung nanti hasilnya dibuka sekarang, taruh pagi dibuka siang ataupun sore bisa. Nggak bisa kita nyerok ataupun nunggu dari bawah ya, dari dulu sebelumnya, itu nggak bisa. Tapi kalau kripto ini bisa untuk nunggu jangka panjang. Oh, ini harganya lagi murah. Kalau lurah kan nggak ada harganya, kalau ini kan ada harganya, harganya lagi murah, saya serok lah, barangkali nanti harganya akan terbang. Itu bisa, ibaratnya kita itu mengakali dulu. Kalau lurah kan nggak bisa mengakali dulu, kita masuk dulu di saat harga murah, kita itu menjaring dulu. Ibarat kita itu namanya menjaring ikan, kita jaring ikan, tapi nanti jaringnya ini akan terisi ikan apa akan terisi buaya. Kalau terisi buaya, rungkat kita yang akan dicaplok buaya, paham ya? Nah, kalau nanti terisi ikan, supaya terisi ikan, bagaimana caranya? Kita harus kasih umpan-umpan yang bagus. Kalau umpan-umpan yang bagus, contohnya umpan yang bagus kita isi PP, kok well masuk, Bybit masuk,
Binance masuk, Coinbase ini mau masuk, ini termasuk kita sudah riset bahwa kita sudah mengisi jaring tadi, dikasih umpan-umpan yang bagus, barangkali nanti terbang akan jadi jutawan. Nggak semudah itu. Nah kalau sebaliknya jaring kita dikasih umpan yang jelek, umpannya kok batu, ember bocor kayak Coinbase ya, taruh di situ, ikan nggak ada yang masuk. Yang masuk nanti siapa? Setan. Wah, kita dicaplok. Itu ibaratnya, ngerti ya, ini bahasa ini penuh sanepan loh. Satu kalimat maknanya dalam. Kalau yang nggak cerdas ataupun kalau yang ibaratnya gelas nggak penuh, koclak, nggak akan nyambung. Makanya saya bilang dari tadi, ilmu tingkat lanjut. Jadi yang namanya project dari koin, yang namanya masuk ke eseng-eseng besar, masuk ke eseng-eseng yang banyak, itu tidak lain tidak bukan hanya untuk mencari demand, untuk mencari investor, tidak ada yang lain. Tapi kalau nanti depnya punya project ini project itu, kemudian projectnya itu menghasilkan uang, contohnya project apa? Jack umpamanya Uniswap dengan gas fee yang gede, itu kan untung depnya ya, ETH-nya untung. Anda kan nggak akan dikasih uangnya, tetap hasilnya Anda tumpang-tumpangan uang beli koinnya daripada Uniswap itu. Contoh kedua, yang namanya PancakeSwap, gas fee-nya juga gede. Anda di situ ya nggak akan dikasih keuangan hasil dari DEX-nya itu. Anda tetap akan sikut-sikutan tumpang-tumpangan uang di dalam membeli koinnya PancakeSwap itu. Beda ya. Jadi orang pintar nggak bisa diakali. Jadi semua tergantung supply and demand, yang mana dia masuk exchange, ke Bybit, ke Binance, ke segala macam. Itu tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menarik demand, menarik investor. Mana yang investornya banyak, yang kita serok di bawah dulu, kemudian harga terbang terus, itu yang beruntung. Makanya saya ibaratkan tadi, kita menjaring ya, jaringnya diisi umpan yang bagus. Umpan yang bagus itu ya koin-koin yang bagus ya. Yang Mas Bro itu kan suka membahas top CMC, SRP, Cardano bolak-balik ya di situ ya, Matic ya, dan yang lain-lain. Ini saya kasih penjelasan yang mendalam. Ini tingkat lanjut lagi bagi orang yang cerdas, orang yang ngerti. Tapi kalau yang nggak cerdas, EQ-nya rendah, bahaya, nggak akan jelas, dia nggak akan paham ya di situ ya. Kenapa Mas Bro minta Anda masuk ke SRP, ke Polygon, ke BNB ya, ke ETH, bolak-balik top CMC yang setiap hari Mas Bro keluarkan, itu tidak lain tidak bukan berarti itu koinnya bagus. Ini catatan loh, jangan salah paham. Makanya ini untuk orang-orang cerdas yang betul-betul mengerti. Satu kata artinya banyak, satu kalimat itu kalau dijabarkan banyak. Bukan berarti koin SRP bagus, bukan berarti BNB bagus, bukan berarti Cardano bagus. Kok Mas Bro main bukan gitu. Makanya diperhatikan, itu peluangnya untuk cuan akan lebih besar karena itu di top CMC, papan atas, investornya banyak, yang seneng banyak, yang beli banyak, yang mau banyak ya, barang wangi. Itu kesempatan untuk naik, untuk terbang akan lebih baik daripada koin-koin yang tidak top CMC, karena itu lebih terkenal, lebih tenar, demandnya masuk, ujung-ujungnya kan ke demand lagi, tumpang-tumpangan uang, nggak ada yang lain. Bukan berarti koinnya bagus, enggak ya, project bagus enggak, BTC itu ada project enggak, ini yang tingkat lanjut lagi nih loh ya. BTC ada project enggak? Enggak. Tapi kenapa harganya paling tinggi? Karena banyak demandnya,
banyak yang seneng, banyak yang suka, otomatis harganya nggak akan jatuh habis rungkat. Ketika turun sedikit yang namanya barang bagus, banyak yang beli, banyak yang serok. Sama juga kalau Anda masuk ke altcoin top CMC, daripada ke top yang 1000, Anda masuk ETH, Anda masuk BNB, Cardano, SRP, Polygon, itu kesempatan cuannya akan lebih besar, lebih tinggi, karena itu termasuk papan atas top CMC, banyak demand, banyak investornya. Bukan berarti koinnya yang bagus, tapi banyak yang senang, banyak yang suka, banyak penggunanya, banyak investor yang masuk, maka kesempatan untuk naik tinggi akan lebih besar daripada koin-koin yang tidak terkenal ataupun yang tidak bertanggung jawab. Ya, kok tanggung jawab larinya Mas Bro? Yang punya kan Vitalik, Charles Hoskinson, di situ GZ, orang-orang dedengkotnya kripto, orang-orang miliarder. Nggak mungkin dia sembarangan, paling tidak mempertahankan daripada apa namanya koinnya, supaya investornya tetap masuk, tetap terjaga. Ujung-ujungnya yang untung kan juga dia. Untuk di kripto itu seperti itu. Saya rasa paham nggak? Ini kalau nggak paham ya nanti akan saya bahas yang lebih gaya bahasa yang lebih gampang lagi, yang lebih apa namanya mendalam lagi, dikit-dikit pelan-pelan, agar Anda tahu, agar Anda ngerti ya. BTC itu kan nggak ada project, kok harganya paling tinggi? Karena paling banyak diminati. Kenapa saya untuk masuk ke altcoin top CMC 10 besar itu? Karena itu yang banyak diminati. Kalau Anda mau jual, banyak yang membeli, otomatis harganya nggak turun dan Anda menjual koinnya laku. Tapi kalau Anda masuk yang top 1000 yang tidak terkenal, demandnya dikit, Anda mau jualan nggak ada yang beli, nggak laku, bahkan makin turun harganya, suatu saat rungkat habis bisa terjadi. Apalagi yang debtnya anonim, yang debtnya nggak jelas, itu akan lebih berbahaya lagi. Ini saya ulang-ulang untuk yang baru ya, ini pendalaman yang tingkat lanjut betul, dipelajari cara Anda mengetahui daripada koin bagus dan tidak. Kalau Mas Bro saat ini untuk koin meme ya, saya pilih PP daripada Breeze. PP demandnya lebih kuat ya, masuk Binance, masuk Bybit, ini mau masuk ke Coinbase yang namanya, berarti demandnya nanti akan lebih kuat, kesempatan terbang akan lebih tinggi. Tapi jika Breeze yang jelas ya, ada ember bocornya sell kontrak, yang debtnya juga kacau, projectnya nggak pada jelas, nggak pada jalan, yang market capnya makin hancur, makin kecil, itu kan namanya kita memilih koin yang salah. Secara kita memasang jaring, umpannya dikasih batu, yang datang mana ada ikan mau makan batu. Di situ saya rasa paham ya, nanti gampang dilanjut lagi. Ini dikit-dikit dulu. Intinya tidak ada koin bikin cuan seprojek apapun tanpa demand yang masuk, tanpa uang yang masuk, kita akan bertanding, beradu di situ. Hanya itu. Makanya saya sarankan untuk bermain kripto harus berhati-hati sekali. Bahkan yang orang cerdas, orang pinter aja kebanyakan main trader. Ya memang trader juga banyak terjungkalnya. Kalau dia salah analisa, apalagi main lepret, ya habis uang dia. Uang ini game kayak judi, ya itu memang seperti itu. Tapi kalau Anda masuk koin yang betul, yang bisa diinvestkan, tapi hati-hati dengan sabar sekali kalau mau mengandalkan project ya, daripada Cardano itu, Polygon Matic ya, itu di situ yang mana itu top CMC, demandnya kuat, peminatnya banyak, maka akan bertahan, bahkan ke depan barangkali akan terbang tinggi seperti BNB sama ETH. Itu harapannya seperti itu ya. Tapi semua itu tergantung daripada demand yang terkuat sekarang ada di mana, ada di BTC, makanya BTC harganya paling tinggi. Yang kedua di mana, ETH, makanya ETH harganya lebih tinggi. Ketiganya kemana, BNB, makanya BNB harga
harganya lebih tinggi sesuai dengan supply and demand, sesuai dengan kegunaan, sesuai dengan orang yang rame-rame berbondong-bondong yang lebih banyak diinvestorkan koin itu, makanya koin itu akan harganya akan lebih tinggi, akan lebih terbang. Kalau memilih meme coin, mana yang lagi digandrungi paus, mana yang betul-betul decknya nggak tukang kuar-kuar ataupun tukang tipu, tiba-tiba masuk Binance, ini mau ke listing ke Coinbase, Bybit sudah, yang lain sudah pada bisa, terus di crypto.com juga sudah masuk, apa itu namanya PP, barangkali itu yang akan dimainkan dengan analisa pribadi Mas Bro. Saya rasa cukup ya, ini betul-betul rumit, agak mendalam. Kalau yang tidak ngerti ya nanti salah paham Mas Bro, disangka mensle, koin ini kok bagus, ini bagus, kok sekarang jelek-jelek. Bukan begitu, ini pelajaran pendalaman lagi tingkat lanjut yang bagi yang ngerti ya. Makanya kan saya di sini saya jelaskan lengkap. Kalau untuk orang baru yang baru mulai ya masuk top CMC saja, karena demandnya lebih banyak, akan lebih bertahan daripada koin meme kan itu. Kalau yang pendalaman lebih lanjut lagi ya tadi lagi, apapun proyek tanpa arti, hanya demand yang besar, investor yang masuk, itu yang akan menjadikan barang itu terbang. Seperti Bitcoin, nggak ada proyek, nggak ada apa, tapi tetap harganya berjaya. Saya rasa cukup ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa mengerti yang Mas Bro uraikan ini, yang tingkat lanjut ini ya. Mudah-mudahan kondisi teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda ya. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.